Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu siapa ini? Inilah perampok yang luar biasa, yang paling bejat dibandingkan dengan perampok-perampok biasa. Ini perampok ini menjual agama. Dia menodong secara halus. Inilah ulama yang pernah disabdakan Nabi, menjual agama, berkedok ulama untuk mencari uang. Inilah Mansur, laknatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya sobat, kembali lagi bersama channel Obrolan Wong Desa, sebuah channel yang begitu ringan tapi syarat dengan makna yang penuh manfaat. Ya, lagi-lagi kita ini masih membahas seputar tentang Ustadz Yusuf Mansur ya. Tadi sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang begitu geram dengan beliau Yusuf Mansur, sampai mengatakan bajingan lah, apalah. Masya Allah. Kenapa sobat kok sampai begitu seorang pria dalam video yang viral? Mari kita coba amati apa yang salah dengan pria tersebut sehingga mengatakan makomnya Ustadz Yusuf Mansur sebagai, mohon maaf, kata-kata yang satir dan sangat keras, yaitu bajingan. Bajingan ini kalau secara makna harfiahnya adalah ditujukan kepada orang yang bermakna orang itu melakukan sebuah kejahatan yang sangat menjengkelkan. Bisa jadi diarahkan kepada orang yang melakukan perampokan maupun pencurian atau para koruptor, ya seperti itulah kata-kata bajingan. Tapi apa dayanya jika kata bajingan ini ditujukan kepada beliau Yusuf Mansur yang pernah berjaya mengajak semua jamaah Indonesia ini untuk bersedekah. Saya nggak habis pikir dengan seorang pemuda tersebut yang marah-marah, meluap-luap emosional, penuh agitatif dan energik. Kenapa harus mengatakan seperti itu sobat obrolan Wong Desa? Coba bantu saya jawab di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi mengamati pria yang menghina Yusuf Mansur ini, yang pertama ya, mungkin bisa jadi ini sobat, dia merasa jengkel dan emosi terhadap prestasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, terutama kejadian seputar penipuan. Karena banyak dari jamaah beliau Yusuf Mansur yang merasakan ditipu setelah berinvestasi berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun sesuai dengan perjanjian kontrak. Banyak juga TKW, para jamaah dari kalangan TKW. Coba, mungkin pria ini mengamati para TKW ini orang miskin sobat. Berangkat dari tanah kampung, menjual sapi, menjual rumah, menjual tanah, menjual sawah, menjual kendaraan, hanya untuk ingin mencari kejayaan di negeri orang, mencari gaji yang lebih tinggi, dengan pekerjaan yang mohon maaf sekali, pekerjaan yang kalau bagi sebagian orang Indonesia, pekerjaannya sangat, ya begitulah, seperti menjadi babu, ya, mengurusi orang tua, menceboi orang tua yang sakit di sana, ya, menjadi babysitter. Yang kalau kita tahu keseharian mereka para TKW yang di Hong Kong dan Singapura yang kena tipu ini, sungguh sangat miris pekerjaannya sobat. Ya. Bisa Anda bayangkan sobat, maka wajar jika seorang pria yang dalam video tadi itu marah terhadap Yusuf Mansur karena merasa membela para jamaah yang telah kena tipu berpuluh tahun tidak ada hasilnya mengikuti investasi dengan programnya Yusuf Mansur. Itu yang pertama sobat. Yang kemudian yang kedua, kenapa pria ini sampai melakukan hal seperti itu? Bahkan tidak ada rasa takdim pun terhadap Yusuf Mansur. Mengatakan beliau bajingan, laknatullah. Masya Allah.
Saya ketika melihat video pria yang mengatakan seperti ini, ya agak-agak gimana gitu. Satu sisi saya juga tetap membela beliau Yusuf Mansur. Sisi lain saya juga membela pria ini karena benar menyuarakan kebenaran. Karena rasa kekecewaan yang begitu tinggi yang dialami pemuda tersebut. Melihat para jamaah yang berbondong-bondong melaporkan Yusuf Mansur. Ya. Titik puncak inilah yang menjadikan pria tersebut marah minta ampun. Bercuap-cuap di media sosial mengatakan Yusuf Mansur, mohon maaf, dengan kata-kata yang satir dan kasar yang seharusnya tidak pantas dan patut diutarakan oleh seorang pria, orang awam, tapi karena saking kesalnya kata-kata tersebut juga akhirnya terlontarkan kepada orang yang mulia yang dipanggil Ustadz Yusuf Mansur. Yang ketiga, pria ini memberikan pelajaran sobat kepada kita. Memberikan ibrah, memberikan tadkirah, memberikan pendidikan tarbiyatul Islam. Agar apa? Kita berhati-hati dengan mulut kita. Secara apa yang pria ini katakan melalui lisannya, itu sebetulnya mewakili isi hati dan perasaannya pria ini dan juga para jamaah yang kena tipu sobat. Iya, mewakili. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena rasa sakit hatinya yang begitu jengkel yang mendalam inilah yang membuat pria tersebut gemelegar mengatakan Yusuf Mansur dengan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Ada satu pelajaran yang sangat penting kita ambil sini sobat. Pria tersebut secara tidak langsung memberikan kepada kita sebuah pelajaran sangat berarti yang penuh mutiara untuk kehidupan kita mendatang. Yakni apa? Kalau saya menganggap bahwa pria tersebut secara tidak langsung memberikan arti dan pengertian kepada kita agar kita tidak menjadi orang munafik. Ayatul munafiki salasut. Idza khadasa kadaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khona. Ada benarnya juga sobat. Tersirat secara tidak langsung dengan ucapan pria tadi. Bahwa kita jangan sampai jadi orang munafik. Apa itu? Ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama adalah idza khadasa kadzaba. Ketika berbicara dusta. Coba kita amati. Mungkin rasa kesalnya pria ini mengatakan segitunya kepada Yusuf Mansur. Ya karena dia menganggap bahwa ucapannya Yusuf Mansur itu dusta. Al-Baqarah 261 yang ayat yang mengajarkan tentang sedekah itu telah beliau plesetkan. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fis sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha wa huwa wasi'un alim. Ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya sobat. Ya saya mencurigai, saya betul-betul mencurigai apa yang dikatakan oleh pria tersebut adalah ke arah sana. Bahwa Yusuf Mansur mengatakan sesuatu yang agak sedikit ada penyelewengan makna terhadap ayat tentang sedekah 261 Al-Baqarah ini. Karena pada faktanya setelah Yusuf Mansur mengutarakan tentang ayat sedekah seperti ini, beliau langsung turun meminta barang yang dibawa oleh jamaah saat itu juga. Berupa arloji, handphone, sepeda motor, perhiasan maupun harta. Tapi kenyataannya tidak ada kejelasan buat apa harta dan yang beliau minta itu. Beserta barang-barang non-materi yang beliau minta kepada para jamaah. Ini yang menjadi kekesalan. Kemudian tanda orang munafik yang kedua. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari sobat. Coba kita perhatikan. Kalau beliau Yusuf Mansur tidak mengingkari janjinya terhadap para investor, maka tidak akan pernah terjadi penggugatan seperti ini. Ini rame-ramenya Yusuf Mansur akan digugat oleh puluhan para jamaahnya yang saat ini tengah digodok di pengadilan. Nah, logika anak TK sepertinya sudah paham. Kenapa ada beberapa investor dari Yusuf Mansur yang melakukan gugatan?
Kan berarti ada satu hal atau implikasi bahwa Yusuf Mansur pernah berjanji sekian tahun mereka para investor setelah menginvestasikan hartanya kepada program Yusuf Mansur, maka mereka ini akan mendapatkan fee atau hak investasi tersebut. Tapi faktanya apa? Sehingga mereka menggugat Yusuf Mansur. Nah, itu yang kedua sobat. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khona, apabila diberi amanah khianat. Nah, kalau yang poin ini saya agak meragukan sobat. Sebetulnya beliau ini tidak khianat ya sobat. Karena beliau juga tidak pernah lari, masih berada di Indonesia, masih berada di rumahnya, masih berada di tanah kelahirannya. Dunia media sosialnya pun juga masih aktif sobat. Tapi kalau kita melihat kejadian yang viral saat ini, banyak investor yang menggugat beliau, ya bisa disimpulkan sendirilah. Oke? Sampaikan bagaimana pendapat sobat obrolan Wong Deso channel ini di kolom komentar. Saya disclaimer sobat, tidak ada niat untuk membela Yusuf Mansur maupun pria tersebut maupun siapapun. Saya di sini sebagai warga biasa, mempunyai unek-unek, mempunyai argumen, sekedar sebagai penyeimbang opini apa yang telah terjadi pada beliau Yusuf Mansur, ya. Agar khususnya kita semuanya bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berarti, mutiara kehidupan buat kita masa depan nanti. Saya kira demikian sobat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.